Shalom Aleichem Besem Hamasiah, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Ustadz Timothy Al-Awal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sangat bersyukur sekali karena kajian Yohanes Damaskus, seorang apologet yang dikenal sebagai santo di kalangan gereja Ortodoks dan Katolik Roma, di mana sosok Yohanes Damaskus merupakan sosok yang sangat penting mempelajari apologet pertama di dalam dunia kekristenan dan Islam pada awal kemunculan Islam pertama setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Nah, Yohanes Damaskus ini sendiri merupakan sosok favorit yang saya dambakan. Bahkan saya harapkan tulisannya bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan puji Tuhan sebagian sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mau tahu lebih lanjut dalam bedah buku ini? Simak video berikut ini. Jika kawan-kawan masih mengingat video tahun lalu, pembahasan saya Tritunggal versus ilmu kalam dan pengaruh ilmu kalam terhadap pemahaman kekristenan. Nah, saya mengutip pendapat dari Profesor Dr. Abu Zuhra, di mana sosok Santo Yohanes Damaskus sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Mari kita baca kembali kajian yang dibahas oleh Dr. Abu Zuhra, Profesor Dr. Abu Zuhra dalam bukunya Aliran Politik dan Akidah dalam Dunia Islam. Di halaman 185 tertulis seperti ini. Terlepas dari hubungan antara usaha penyusupan pemikiran yang dilakukan orang-orang seperti Yohanna al-Dimaski, yang bisa kita kenal sebagai Yohanes Damaskus, dan usaha menangkalnya yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah, yaitu suatu aliran akidah Islam pertama yang menyangkal Al-Quran adalah ghairul makhluk, bukan ciptaan. Pendapat tentang kodimnya Al-Quran dapat membawa umat Islam kepada apa yang diyakini oleh orang Kristen. Ya, kaum Mu'tazilah telah menjelaskan bahwa paham tentang kekalnya Al-Quran berakibat paham tentang berbilangnya Tuhan. Orang-orang Kristen telah menempuh cara berpikir seperti itu sehingga mereka meyakini kekalnya Al-Masih, dan selanjutnya mereka menjadikannya sebagai Tuhan yang disembah. Mu'tazilah khawatir kalau mereka menyebarkan paham ini di kalangan masyarakat Islam yang awam, lalu masyarakat awam menerimanya, hal ini dapat melahirkan suatu generasi yang menyembah Al-Quran, sebagaimana telah lahir generasi yang menyembah Al-Masih. Nah, video ini pernah saya ulas di tahun lalu. Kawan-kawan bisa cek ulang apa itu Mu'tazilah dan apa itu sejarah-sejarah Islam yang mempengaruhi pemahaman konsep ketuhanan mereka. Karena dunia Islam ini agak sedikit ambigu. Mereka selalu menuduh kita yang syirik, pada akhirnya mereka saling menuduh kesyirikan satu sama lain. Sehingga kaum Mu'tazilah ini menjadi aliran akidah yang sangat besar pada awal perkembangan Islam abad kedua Hijriyah atau abad ke-8 Masehi. Jika tadi saya sempat menyinggung bahwa Yohanes Damaskus hidup setelah meninggalnya Nabi Muhammad atau awal mula munculnya perkembangan Islam, kita dapat melihat akar sejarah yang dibahas oleh Daniel Gisas dalam buku ini. Kita lihat di halaman 40. Dikatakan bukti sejarah yang dibuktikan tentang kelahiran dan kematian Yohanes Damaskus. Tahun kelahiran Jana Suci, maksudnya Santo Yohanes sangat penting karena terkait dengan siapa yang mungkin dia kenal dengan apa yang mungkin dia saksikan. Kebanyakan sarjana menempatkan Jana Suci Yohanes lahir pada tahun 674 atau 675 Masehi. Tapi Sahas menunjukkan bahwa kelahirannya mungkin telah menjadi lebih awal pada tahun 652. Memungkinkan untuk persahabatan dengan Yazid pertama yang lahir pada tahun 644 dan menjabat sebagai khalifah antara tahun 680 sampai dengan 683. Walaupun polemik tentang informasi mengenai bagaimana tahun kelahiran Yohanes Damaskus, yang jelas Yohanes Damaskus hidup pada awal abad perkembangan Islam mula-mula muncul, yang jelas itu sekitar abad kedua Hijriyah atau akhir abad pertama Hijriyah, 7 Masehi atau abad 8 Masehi. Di halaman selanjutnya, halaman 41, ditegaskan kembali oleh Holy Land, jika Holy Land benar dalam penilaiannya bahwa ayah Yohanes Damaskus adalah teman Khalifah Yazid pertama sekitar tahun 680 Masehi, ketika Yohanes baru berusia sekitar 5 tahun, maka tahun 675 itu untuk kelahiran Jana Suci Yohanes masih merupakan pilihan terbaik dibandingkan dengan tanggal-tanggal sebelumnya. Jadi itu sekitar abad 7 Masehi, ya, masih termaksud bagian dari abad ke-7 Masehi, awal mula perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad. Bahkan ada sejarah lain yang diungkit dalam footnote buku ini, catatan kaki ya.
ada dugaan kelahiran Yohanes Damaskus itu 5 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Ini sangat menarik sekali jika memang naskah itu benar. Tapi yang jelas, apakah dia hidup pada zaman setelah Nabi Muhammad ataupun waktu ketika Nabi Muhammad meninggal, yang jelas dia hidup pada awal perkembangan Islam pertama-tama ketika hadir menguasai wilayah-wilayah di tanah Arab. Di dalam halaman 36, silsilah Yohanes Damaskus berkaitan posisi jabatannya di masa kekhalifahan Muslim menguasai Timur Tengah. Nah, hal yang menarik dalam buku ini, di halaman 36 ini, Jana Suci Yohanes Damaskus sebelum menjadi seorang rahib dan menjadi seorang apologet yang menjawab Islam pertama, Yohanes Damaskus pada waktu itu menjabat sebagai posisi tinggi di bawah kekhalifahan, atau bisa dikatakan sebagai pegawai khalifah, seperti kakeknya Sarjun atau yang disebut dengan Sergius. Saya ada membahas buku dalam tulisan Dr. Yusuf Al-Ish mengenai Sarjun yang juga dibahas dalam buku ini. Saya tidak akan tampilkan di sini karena akan banyak memakan waktu ya. Tapi yang jelas, Sarjun yang pernah menjadi bawah tangan kekhalifahan ketika kekhalifahan belum menguasai pemahaman strategi politik di Timur Tengah, khususnya di Damaskus, maka keluarga Sarjun ini sampai dengan Yohanes Damaskus sebelum menjadi seorang rahib, dia pernah memiliki jabatan tertinggi dalam memerintah sistem politik di Damaskus waktu itu, yang dipimpin oleh kekhalifahan kepada mereka, khususnya orang-orang Kristen. Nah, kalau seandainya tadi saya sempat menyinggung tulisannya Profesor Dr. Abu Zohra dari kalangan Muslim, Daniel J. Sahas mengutip pendapat Triton mengenai pengaruh Yohanes Damaskus terhadap perkembangan lahirnya aliran Mu'tazilah dalam Islam. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Mu'tazilah berpaham bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan dan firman Allah itu tercipta. Ya, di halaman 154 sampai dan 155, kita fokus saja dengan apa yang diberikan stabilo di sini. Para teolog Muslim ini bisa saja dipengaruhi oleh Yohanes dari Damaskus, ya. Dan Yohanes Damaskus menggunakan pengetahuan tentang konsep firman dan roh Allah itu untuk membalikkan tentang keambiguitas konsep ketauhidan dalam dunia Islam, karena Allah tanpa memiliki firman dan roh itu sama seperti Allah itu layaknya seperti patung atau batu yang tidak bisa bergerak dan tidak bisa memiliki sifat-sifatnya yang bisa berfirman dan rohnya, ya. Itu secara kesimpulan dalam buku ini. Dan dikatakan juga bahwa firman dan roh itu harus kekal seperti Tuhan. Triton mengagumi perkembangan logis dari argumen dan alasan Yohanes dari Damaskus bahwa penggunaan makna logos dalam Injil Yohanes sebagai firman Tuhan yang tidak diciptakan mungkin telah memprovokasi dalam Al-Quran yang tidak diciptakan. Karena dalam Al-Quran yang disebut dengan kalimatullah adalah Al-Quran dan juga Isa. Maka Isa dalam pandangan Islam itu harus dikatakan ciptaan, maka Al-Quran juga harus dikatakan sebagai ciptaan. Yang ini adalah reaksi Mu'tazilah ketika kalah berdebat dengan Yohanes Damaskus pada waktu itu. Daniel J. Sahas tidak hanya membahas tentang Yohanes Damaskus, tetapi membahas periode pemahaman Tritunggal yang berkembang abad pertama sampai dengan abad ke-7. Nah, ketika dia membahas perkembangan Tritunggal pada abad ke-4 Masehi, dia sempat menyinggung bahwa Arius itu berpaham Triteisme, mengutip pendapat dari Plantinga, ya, dalam tulisannya Social Trinity and Tritheism. Kita lihat di sini, di halaman 16 sampai dengan 17. Mungkin saudara Muslim dan Unitarian modern mengira Arius itu berpaham Yesus itu bukan Allah dan tidak disembah. Hal ini salah, karena apa? Menurut pendapat dari Social Trinity Tritheism, dari pandangan Plantinga, untuk lebih jelasnya mari kita baca dalam tulisan di bawah ini. Beberapa sarjana seperti Plantinga Jr. berpendapat bahwa Arianisme juga merupakan bentuk Triteisme yang diagung-agungkan sebagai pemahaman tauhid, bahkan bapak tauhid di kalangan Islam liberal. Ternyata Arianisme itu berpaham Triteisme, kawan-kawan. Mari kita baca lebih tuntas lagi. Karena Arianisme percaya bahwa ada 3 makhluk ciptaan terpisah yang disembah. Sang Bapa adalah satu-satunya Tuhan yang tidak diciptakan, tetapi karena Sang Putra secara ontologis terpisah dari ciptaan lainnya yang dikenal sebagai homoiousios, ya. Hanya mirip tetapi tidak sama. Dikatakan lagi di sini, meskipun dalam pandangan mereka kaum Arianisme, dia adalah makhluk, yaitu Yesus, makhluk ciptaan pertama. Dia lebih tinggi dari ciptaan dan harus menerima penyembahan sebagai dewa. Sang Roh Kudus juga dipandang terpisah dari ciptaan dan juga layak disembah. Jadi karena Arian menyembah dan percaya kepada 3 dewa,
Meskipun mereka tidak dianggap sehakikat atau homoousios atau abadi, kepercayaan mereka harus tetap dianggap sebagai bentuk triteisme. Masalah dengan pandangan ini adalah bahwa pandangan ini bertumpu pada siapa yang layak disembah daripada sifat pribadi dari satu Tuhan yang menjadi dasar dari masalah persatuan versus pluralitas, ya. Ini kawan-kawan dapat lihat dalam kutipannya. Jadi saya tidak mengarang, saya hanya menjelaskan pendapat dari seorang ahli. Yang benar, saya katakan benar, karena apa? Arius masih berpaham firman itu adalah Tuhan, walaupun dikatakan sebagai ciptaan. Ya, karena dia sendiri mengakui bahwa Allah menciptakan alam semesta ini melalui firman-Nya, yang firman itu juga adalah ciptaan. Jadi ada dua sumber ciptaan yang dikatakan bahwa Allah itu membantu. Bukan Allah itu membantu, tetapi firman yang diciptakan oleh Allah membantu Allah. Yang ini sangat mustahil, yang dikenal sebagai syirik dalam dunia Islam dan juga kekristenan. Dan ini juga membantah kajian Dr. Munzir Al-Hayik yang menerjemahkan Injil Barnabas dengan mengakui bahwa Aris itu berpaham Unitarianisme dalam arti konsep monoteisme murni. Ternyata ini terbantahkan. Sekarang kita lanjut kepada bedah buku jilid kedua, Yohanes dari Damaskus. Nah, hal yang menarik dalam buku ini yang belum pernah saya temukan dalam literasi dunia Islam, atau mungkin saya sempat terlewat pembacaannya. Kalau seandainya ada dalam buku-buku saya, baik itu kajian Dr. Yusuf Al-Ish atau mungkin dalam kajiannya Muslim yang lain, nanti saya akan bedah lagi ya. Di dalam buku ini dikatakan bahwa Mu'tazilah yang dulunya berkembang pesat di Abbasiyah, sebelum berkembang pesat dan menjadi Islam yang tulen, maksudnya menjadi doktrin Islam yang utama, Mu'tazilah yang membela doktrin Tauhid pada awal perkembangannya pernah dieksekusi mati sebelum berkembang pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Ini dapat kita lihat di halaman 64. Kita baca di sini. Sejumlah Mu'tazilah dieksekusi pada waktu itu karena menyebarkan ajaran sesat ini, seperti Ja'ad Birman dan Goylin. Bahkan pemimpin kelompok Jahmid di sini, Jaham bin Safwan, yang pertama mengajar tentang Al-Quran itu tercipta, dia dieksekusi pada tahun 746 karena ajarannya. Ya, orang-orang ini semuanya sejaman dengan Yohanes Damaskus. Sekali lagi, kemungkinan besar beliau pernah berdebat dengan Yohanes Damaskus dan dia mengajarkan Al-Quran adalah firman Allah yang tercipta, dan dia pernah dieksekusi pada masa kekhalifahan akhir Umayyah sebelum dinasti Abbasiyah mengembalikan posisi kaum Mu'tazilah dalam posisi akidah yang tertinggi dan menjadi akidah utama dalam dunia Islam. Nah, sekali lagi, saya mohon doa kawan-kawan jika saya ada uang ataupun juga ada rezeki, kalau ada kajian tentang kekejaman dinasti Umayyah terhadap kaum Mu'tazilah, saya akan beli itu. Tinggal tunggu waktunya saja ya. Karena ini saya belum temukan dalam referensi Islam lainnya. Pada zaman Yohanes Damaskus, ternyata tuduhan penyembah berhala dengan konsep salib yang sering digunakan dalam gereja itu pernah terjadi pada awal perkembangan Islam, dan ini sempat diekspresikan dalam tulisan Yohanes Damaskus dan juga disinggung dalam tulisannya Daniel Yesahas. Kita baca di sini. Gaya polemik Yohanes Damaskus, Hajar Aswad versus salib yang mana tergolong berhala. Kita baca di sini, halaman 187. Keberatan berikutnya adalah bahwa orang-orang Kristen dikatakan sebagai penyembah berhala oleh orang-orang Ismail. Karena orang-orang Kristen memuliakan salib, jadi Jana Suci Yohanes bertanya, bagaimana orang-orang Ismail, maksudnya kaum-kaum Islam pada waktu itu, dapat lolos dari tuduhan penyembah berhala karena mereka mencium dan menggosokkan diri mereka pada batu di Ka'bah setelah contoh ditetapkan oleh Muhammad sendiri. Jana Suci Yohanes mengolok-olok tindakan mereka dengan menceritakan bagaimana beberapa orang Sarasen bahkan percaya bahwa batu itu adalah tempat di mana Abraham berhubungan seks dengan Hajar, dan yang lain mengatakan itu adalah tempat dia mengikat unta ketika dia akan mengorbankan Ishak. Jadi menurut informasi Yohanes Damaskus, hal yang terpenting di sini pada waktu itu Ishak sebagai Zabiullah atau sembelihan Allah, dan waktu itu belum ada konsep Ismail yang disembelih, dan itu juga tidak ada disinggung dalam Al-Quran kecuali dalam tafsir-tafsir terbelakang, karena tafsir tertua mengatakan Ishaklah yang dikorbankan, dan Yohanes Damaskus berani mengatakan itu adalah Ishak. Tapi yang jelas di sini, kalau seandainya saudara Muslim mengatakan pada waktu itu
Kita adalah penyembah berhala karena mempercayai salib sebagai kemenangan. Mereka sendiri pernah mencium Hajar Aswad dan dikatakan Yohanes Damaskus sebagai penyembah berhala. Walaupun ini gaya polemik yang gak keras, tetapi inilah yang sering menjadi counter attack yang pada waktu itu pernah terjadi pada awal perkembangan Islam. Dia juga, mari kita baca lagi di sini, yang saya kasih stabilo ya. Dia juga menunjukkan bahwa batu itu mungkin pernah menjadi kepala patung Afrodit, walaupun ini tuduhan ya pada waktu itu, yang digunakan dalam pemujaan Dewi Pagan sebelumnya. Nah, sekali lagi, sifatnya gaung polemik, karena apa? Karena waktu itu dia mewakili kekristenan Bizantium yang memang konflik dengan Islam, ketimbang kaum-kaum non-Kalsedonian yang tidak ada konflik dengan Islam. Dalam buku jilid kedua ini lebih kepada kritik terhadap studi patristik atau tulisan dari bapak-bapak gereja. Dan ini lebih condong terhadap tulisan Yohanes Damaskus. Nah, ini adalah salah satu kutipan terhadap tulisan beliau yang dikomentari oleh Daniel J. Sahas. Kita baca saja tulisan Yohanes Damaskus yang dibahas di sini di halaman 60. Jika engkau akan ditanyakan oleh seorang Sarasen, menurutmu siapakah Kristus itu? Katakan kepadanya firman Allah. Dan janganlah engkau mengira bahwa engkau berbuat dosa. Karena dalam kitab suci, memang Yesus disebut firman dan hikmat. Kita baca yang di stabilo di sini. Dan kemudian tanyakan lagi kepadanya, menurut kitab suci, apakah roh Allah dan firman dikatakan tidak diciptakan atau diciptakan? Jika mereka mengatakan tidak diciptakan, katakan pada, lihatlah, engkau setuju denganku, karena apa yang tidak diciptakan oleh seorang pastilah Tuhan dan yang menciptakan. Jika dia benar-benar cukup berani untuk mengatakan bahwa mereka diciptakan, katakan kepadanya, siapa yang menciptakan roh dan firman Tuhan? Ya, dia jika karena kebingungannya, dia memberitahumu bahwa Tuhan menciptakan mereka, katakan kepadanya, sesaat sebelumnya engkau mengatakan bahwa mereka tidak diciptakan, dan baru saja engkau mengatakan bahwa Tuhan menciptakan mereka. Nah, jika aku mengatakan hal yang sama kepadamu, engkau akan berkata kepadaku, engkau telah menghancurkan kesaksianmu, dan apapun yang engkau katakan, sekarang aku tidak akan mempercayamu. Namun demikian aku akan menanyai hal ini kepadamu. Sebelum Allah menciptakan roh dan firman, apakah dia tidak memiliki roh dan firman? Yohanes Damaskus mengatakan, dan dia akan lari darimu, tidak memiliki apa untuk menjawabmu. Bagi mereka yang mengatakan hal-hal seperti itu, di antara orang-orang Sarasen dianggap sebagai bidat dan ditolak serta dibenci oleh orang-orang Sarasen lainnya. Nah, Daniel J. Sahas mengatakan bahwa kemungkinan besar yang mengatakan firman itu adalah ciptaan adalah kaum Mu'tazilah yang dianggap bidat pada zaman dinasti Umayyah. Dan pada waktu itu, inilah awal mula permunculan kaum Mu'tazilah lahir pada zaman dinasti Umayyah yang pada akhirnya konflik tentang apakah firman itu diciptakan ataupun tidak terjadi dalam dunia Islam yang dulu pernah diperdebatkan Arius dan Athanasius dan akhirnya dimenangkan oleh Athanasius dan tradisi suci kita ya. Nah, buku ini tidak hanya membahas biografi Yohanes Damaskus tetapi membahas tentang penerus pemahaman apologet setelah Yohanes Damaskus. Banyak kalangan kaum sejarawan mengakui setelah Yohanes Damaskus meninggal, hal ini diteruskan oleh Theodorus Abukuroh atau Theodor Abukuroh, seorang murid dari Yohanes Damaskus. Dan menurut informasinya dalam bukunya The Anonymous ya, halaman 1234 menceritakan keterlibatan Abukuroh dengan Khalifah Al-Ma'mun. Nah, Khalifah Al-Ma'mun merupakan seorang khalifah yang hidup pada zaman dinasti Abbasiyah yang mengembalikan konsep kaum Mu'tazilah yang pada waktu itu menolak konsep firman yang adalah bukan ciptaan, tetapi firman itu adalah tercipta. Dan pada zaman Khalifah Al-Ma'mun pernah menyiksa di kalangan kaum-kaum Ahlus Sunnah seperti Imam Ahmad bin Hambal dan juga kalangan Islam pada waktu itu ya. Baik, di akhir video kita ada pembahasan materi Yohanes Damaskus yang juga menyinggung konsep pernikahan Nabi Muhammad dan Zainab yang dikritiknya ya. Bahkan dia juga mengkritik tentang Maryam yang dikatakan dalam Al-Quran sebagai saudara Harun, mengenai Maryam ibunda Nabi Isa yang dianggapnya sebagai kekeliruan. Bahkan ada penambahan yang sangat polemik seperti adanya surah Unta selain An-Nisa dan dua surah kritikan Quran terhadap kekristenan mengenai konsep Trinitas. Hal ini merupakan dialog Yohanes yang mewakili gereja Kalsedon yang juga konflik dengan Islam awal. Ini berbeda dengan apologet Kristen dari non-Kalsedon yang netral dalam dialog seperti Timothy Al-Awal. Ya.
Pembahasan polemik Yohanes Damaskus tidak akan saya teruskan lebih panjang. Kawan-kawan bisa beli buku ini di Shopee dan bisa menghubungi lewat link deskripsi di bawah video ini. Tapi yang perlu kita pelajari adalah pembahasan buku yang sangat luar biasa ini sangat wajib dibaca semua Kristen agar memahami teologi yang benar dan mempertanggungjawabkan iman, tetapi bukan dalam ranah polemik seperti yang diajarkan dan digayakan oleh pemikiran Yohanes Damaskus, melainkan dalam hal intelektual teologi Yohanes saja. Karena apa? Karena konteks Yohanes Damaskus pada waktu itu awal mula pergesekan Islam dan Kristen pada awal abad pertama Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Ya. Dan hal gaya polemik itu tidak perlu kita teruskan, melainkan kita menjayakan hubungan dengan saudara muslim dalam gaya yang sifatnya netral tetapi berintelektual dan teologis. Ya, sekian yang saya sampaikan. Saya sangat mengharapkan buku-buku ini bisa segera dipelajari oleh kaum-kaum apologi. Sekian dari kajian bedah buku kita. Semoga ini bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang Maha Hidup, memberkati.